Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri, Isma Dika Oktaviani, NIM 2001040062. Yang kedua ada Pinastika Bara Ahyas, NIM 2001040066. Dan yang ketiga ada Dewi Aningtyas, NIM 2001040087. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata huluk yang berarti tabiat, budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Sinonim akhlak adalah etika dan moral. Sedangkan menurut terminologi ada bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama ada Imam Al-Ghazali memberikan pengertian akhlak sebagai suatu sifat yang berurat, berakar dalam jiwa seseorang yang menjadi pendorong timbulnya amal perbuatan secara spontan tanpa dipikir dan ditimbang-timbang. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Jika kehendak itu dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan atau adat, maka dinamakan akhlak. Yang ketiga, menurut Ibnu Maskawai, memberikan pengertian akhlak sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikir-pikir dan ditimbang-timbang terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan. Perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, maka disebut akhlak yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada persamaan etika, akhlak, dan moral. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangkat yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip pada atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dan yang ketiga, ada akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Kemudian ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan tolak ukur itu ada akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian etika tolak ukurnya pikiran atau akal, dan moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Dan yang kedua, berdasarkan sifat. Yang pertama ada etika bersifat teori, dan terakhir ada akhlak dan moral bersifat praktis. Kemudian ada sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak dalam Islam berlandaskan pada beberapa hal, meliputi yang pertama Al-Quran Al-Karim. Al-Quran merupakan sumber pertama bagi akhlak. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hal demikian banyak sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, An-Nahl ayat 90, dan Al-A'raf ayat 33. Yang selanjutnya yaitu D. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang maksudnya yaitu semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkat pula volume dan mutu proses dan hasil pengembangan diri pada seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Dalam hal ini, modal sosial sangat berperan positif dalam mengurangi suatu konflik sosial. Melalui penerapan akhlak sosial dapat
dilihat dengan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utamanya. Penerapannya antara lain membangun sifat-sifat atau nilai-nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal utama, modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik, yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian akan membawa dampak baik atau dampak positif bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contohnya yaitu ada seorang pedagang yang ramah dan sopan akan lebih disegani, disukai, atau disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang kasar dan tidak ramah. Hal itu membuktikan bahwa akhlak sosial yang baik akan membawa suatu keberhasilan hidup untuk seseorang itu tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.